Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akhdan Ziad. Saya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang sering kita jumpai di sekitar kita, khususnya dalam penggunaan bahasa di media sosial. Topik ini saya angkat karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa dan generasi yang tumbuh di era digital. Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, media sosial telah menjadi ruang utama dalam berkomunikasi. Hampir setiap hari kita menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, mengekspresikan pendapat, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan tersebut, terdapat berbagai persoalan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang menarik untuk kita cermati bersama. Media sosial seperti Instagram, Twitter atau X, TikTok, dan WhatsApp telah mengubah cara kita berkomunikasi. Komunikasi yang sebelumnya cenderung formal, kini menjadi lebih cepat, singkat, dan bersifat informal. Perubahan ini membuat bahasa yang digunakan di media sosial menjadi lebih bebas dan tidak terikat pada aturan kebahasaan yang baku. Dalam praktiknya, banyak pengguna, bahkan termasuk mahasiswa, menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa asing, singkatan berlebihan, serta penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah. Penggunaan kata seperti literally, basically, atau singkatan seperti GA, YG, dan BGT sudah menjadi hal yang sangat umum kita temui. Fenomena ini sering dianggap wajar karena media sosial identik dengan suasana santai. Namun, apabila penggunaan bahasa seperti ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya kesadaran konteks, hal tersebut dapat memengaruhi kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi akademik dan formal. Permasalahan utama yang saya amati adalah menurunnya kesadaran berbahasa sesuai dengan konteks bahasa. Orang banyak mengalami kesulitan dalam membedakan kapan harus menggunakan bahasa santai dan kapan harus menggunakan bahasa formal. Akibatnya, bahasa tidak baku sering terbawa ke dalam tugas kuliah, laporan akademik, bahkan komunikasi resmi. Selain itu, fenomena campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing semakin marak. Bahasa asing sering digunakan untuk memberi kesan modern, cerdas, atau kekinian. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, hal ini dapat menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa utama dalam komunikasi nasional. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya kepekaan terhadap ejaan dan struktur kalimat. Kesalahan penulisan sering dianggap sepele, padahal jika dibiarkan dapat membentuk kebiasaan berbahasa yang kurang tepat. Lama-kelamaan, kesalahan tersebut dianggap sebagai hal yang benar dan sulit untuk diperbaiki. Penggunaan bahasa di media sosial juga dipengaruhi oleh figur publik, selebgram, dan konten kreator. Bahasa yang mereka gunakan sering ditiru oleh pengikutnya. Ketika bahasa tidak baku atau campuran bahasa sering digunakan secara masif, hal tersebut secara tidak langsung membentuk kebiasaan berbahasa di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu, rendahnya minat membaca teks formal juga menjadi faktor pendukung. Banyak pengguna media sosial lebih terbiasa mengonsumsi konten singkat dan visual, sehingga jarang berinteraksi dengan tulisan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Akibatnya, kemampuan memahami struktur kalimat dan pemilihan kata yang tepat semakin menurun. Menurut saya,
Penggunaan bahasa santai di media sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah. Bahasa memang bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Media sosial juga memiliki karakter yang berbeda dengan ruang akademik atau formal. Namun, yang perlu ditekankan adalah kesadaran dan tanggung jawab dalam berbahasa. Kita perlu memahami bahwa tidak semua situasi menuntut penggunaan bahasa yang sama. Kemampuan menyesuaikan bahasa dengan konteks merupakan salah satu bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Sebagai mahasiswa, kita seharusnya mampu menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Media sosial seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kaidah bahasa, melainkan sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tetap bisa digunakan secara menarik, sopan, dan bermakna. Di tengah derasnya arus digitalisasi, peran pendidikan bahasa menjadi semakin penting. Perguruan tinggi, dosen, dan lingkungan akademik memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan kesadaran berbahasa kepada mahasiswa. Pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam diskusi, presentasi, maupun penulisan akademik akan membentuk sikap berbahasa yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu berkomunikasi secara efektif, tetapi juga memahami nilai dan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, penguatan sikap bangga terhadap bahasa Indonesia juga perlu terus ditumbuhkan. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas dan jati diri bangsa. Di era globalisasi, kemampuan berbahasa asing memang penting, tetapi tidak seharusnya menggeser peran bahasa Indonesia di negeri sendiri. Justru dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan tepat di media sosial, kita dapat menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing, adaptif, dan tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Solusi yang dapat dilakukan dimulai dari kesadaran individu. Kita dapat membiasakan diri menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Di media sosial, penggunaan bahasa santai tentu diperbolehkan, tetapi tetap harus menjaga kejelasan makna dan kesopanan bahasa. Dalam konteks akademik dan formal, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah harus menjadi prioritas. Mahasiswa perlu lebih teliti dalam penulisan tugas, laporan, dan karya ilmiah. Dengan demikian, kualitas akademik juga dapat meningkat. Selain itu, media sosial sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bahasa. Konten yang membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dapat dikemas secara ringan dan kreatif. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Dengan kesadaran sederhana seperti memperhatikan ejaan, struktur kalimat, dan pemilihan kata, kita sudah turut berkontribusi dalam melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sebagai penutup, permasalahan bahasa Indonesia di media sosial merupakan tantangan sekaligus peluang dalam menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan di era digital. Melalui kesadaran dan tanggung jawab bersama, kita dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak tanpa mengorbankan kualitas bahasa. Semoga melalui video ini kita semua dapat lebih sadar dan peduli dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.